kita masih dalam tafsir surah Ar-Rum. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ar-Rum, wa idza massan nasa, apabila menimpa kepada manusia. Yang dimaksud manusia di sini ay kuffar Makkah, itu orang-orang kafir di Mekah. Menimpa kepada mereka apa? Durrun, satu kesusahan, satu cobaan. Ya, durrun di mana syiddah. Syiddah itu artinya susah, ujian, cobaan. Jadi ketika manusia tertimpa kesusahan, ujian, cobaan, da'au rabbahum, maka mereka berdoa kepada Tuhan mereka. Artinya mereka dekat dengan Tuhan mereka. Mereka rajin ibadah. Munibin, mereka itu kembali, raji'ina ilaihi, yaitu kembalinya kepada Allah, duna ghairihi, tidak kepada yang lainnya. Itu biasa begitu. Orang-orang tuh kalau lagi susah, lagi kena ujian, cobaan, biasanya selalu berdoa, manggil-manggil Tuhannya. Yang selalu dipanggil tuh Allah, Tuhannya. Ketika lagi susah, lagi tertimpa ujian, cobaan, mereka pasti dekat, kembali dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, summa idza adzaqahum minhu rahmatan, kemudian apabila Allah berikan kepada mereka rahmat, kasih sayang, contohnya bil matori, hujan misalnya. Jadi kalau lagi panas kemudian diberikan hujan, itu satu rahmat. Contohnya itu semacam hujan, kata pengarang kitab nih. Jadi ketika Allah berikan kepada mereka rahmat dan kasih sayang seperti turunnya hujan, idza fariqun minhum bi rabbihim yusyrikun. Ini izanya di sini iza fujaiyah. Tiba-tiba kelompok dari mereka itu menyekutukan Tuhannya. Jadi artinya dilupa lagi. Kalau pada saat lagi susah, lagi kena ujian cobaan, mereka selalu memanggil-manggil Allah, berdoa kepada Allah, dekat sama Allah. Tapi kalau seandainya lagi susah, itu begitu. Tapi saat-saat lagi dikasih, seneng, nah itu biasanya mereka lupa. Mereka menyekutukan Allah, mereka menyekutukan Tuhan mereka. Nah lalu kata Allah, liyakfuru bima atainahum, biarkanlah mereka kufur dengan apa yang telah saya berikan kepada mereka. Jadi liyakfuru di sini nih lamnya lam amr, tapi maknanya mana tahdid. Bukan nyuruh sebenarnya. Jadi tahdid, mengancam, biarkan mereka kufur. Jadi kadang-kadang orang kalau lagi dapat kesusahan, mereka sering dekat dengan Tuhannya. Tapi ketika lagi dapat nikmat, lupa, kufur, minimal kufur nikmat. Kufur nikmat itu artinya dia ingkar terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah, liyakfuru bima atainahum, biarkan mereka kufur dengan apa yang telah saya berikan kepada mereka. Bukan disuruh kufur, bukan, tapi ini namanya tahdid, diancam, biarin aja dah dikufur dengan apa yang telah saya berikan kepada mereka. Tapi nanti ancamannya itu la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Itu ancamannya tuh. Kalau orang kufur nikmat, nanti azabku sangat pedih. Nah ini yang dimaksud liyakfuru bima atainahum, begitu Bapak Saudara. Biarkan mereka kufur dengan apa yang telah kami berikan kepada mereka. Urida boleh kita maksudnya dengan fi'il madi. Kalau uridu berarti aroda uridu, berarti fi'il mudhari. Jadi kalau kita pengen bikin fi'il madinya mabni lil majhul, urida yang dimaksud. Kalau fi'il mudhari uridu, saya maksud, saya inginkan. Bihi dengan kata-kata liyakfuru tuh lam amr
bukan perintah disuruh kufur, tetapi yang dimaksud at-tahdida kalau pakai uridu. Kalau urida bihi at-tahdidu. Ya, begitu. Kalau urida bihi at-tahdidu itu naibul fa'il. Ya, jadi naibul fa'il. Kalau pakai uridu bihi at-tahdida, berarti at-tahdida jadi maf'ul bih. Ya, jadi yang saya maksud ya itu ada tahdid, ngancam. Jadi Allah ancam tuh, biarkan mereka kufur nikmat terhadap apa yang telah saya berikan. Ya, nikmat-nikmat yang cukup banyak. Ya, begitu. Ya, jadi ini istilahnya ancaman tahdid. Fatamatta'u, maka bersenang-senanglah kamu, fasaufa ta'lamun, maka nanti kamu akan mengetahui akibatnya tamattu'ikum, yaitu akibat kesudahan daripada senang-senangnya kamu. Ya, jadi silakan kamu bersenang-senang, tapi ingat ya nanti kamu akan mengetahui dampaknya, ya kesudahan daripada senang-senang yang tidak terkontrol, artinya ya senang-senang yang memang itu di luar batas dari ya apa yang telah Allah berikan nikmat. Ya, jadi ketika dikasih nikmat mereka tamattu, bersenang-senang yang tidak terkontrol sampai melampaui batas. Sehingga kata Allah, biarkan mereka kufur dengan apa yang telah saya berikan. Ya, senang-senanglah, tapi nanti kamu akan mengetahuinya. Jadi akan mendapatkan ancaman seperti itu. Makanya kan di dalam salah satu hadis Nabi bilang begini, ish masyita fa innaka mayitun. Ya, jadi artinya hiduplah kamu semau kamu, tapi ingat suatu saat kamu bakalan mati. Tuh, ish masyita fa innaka mayitun. Nah, kemudian ada lagi wa'mal masyita fa innaka majziyun bih. Ya, berbuatlah sesuka kamu. Tapi ingat, ya semua yang kamu kerjakan suatu saat nanti akan ya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Nah, ini sama begitu. Tamatta'u, silahkan bersenang-senang kata Allah. Tapi fasaufa ta'lamun, maka nanti kamu akan mengetahui akibat tamattu'ikum, artinya kesudahan senang-senangnya kamu. Fihi, nah di dalamnya iltifatun, ada makna iltifat, ya pengalihan anil ghaibati, daripada ghaibah, daripada domir ghaib. Ya, ini namanya iltifat, dari satu ya domir mutakallim ke ghaib, mukhatab ke ghaib, itu namanya iltifat. Ya, kalau di dalam ilmu balaghah begitu. Atau ini bimakna hamzatil inkisar, artinya atau ya anzalna alaihim sultana, kami akan menurunkan kepada mereka ya sultana, satu ya keterangan-keterangan, hujjatan, satu hujjah, wa kitaban, dan satu tulisan. Wa huwa yatakallamu, maka dia nanti akan berbicara, takalluma dilalatin, bagaikan omongan yang dapat menunjukkan dan menjelaskan, bima kanu bihi yusyrikun, dengan apa yang mereka ya selama ini sekutukan. Ai ya bi amrihim, dengan ya sesuatu yang diperintahkan kepada mereka, bil isyraki, dengan persekutuan. La, artinya itu satu pertanyaan yang jawabannya jangan. Ya, jadi jangan sampai Allah itu dipersekutukan, disamakan dengan yang lain-lainnya. Wa idza azaqna nasa, dan apabila kami memberikan kepada manusia, ya artinya ini nasa ini kufar Makkah wa ghairahum, orang-orang kafir Makkah maupun yang lain daripada mereka. Jadi ketika Allah memberikan kepada manusia rahmatan, artinya rahmat nikmatan, satu nikmat. Ya, jadi apabila kata Allah nih, kami memberikan kepada manusia semuanya, dah manusia siapa aja, ya itu satu nikmat. Farihu biha, mereka kadang-kadang gembira dengan ya satu nikmat tersebut. Faroha batorin, tapi gembira yang melampaui batas. Ya, kegembiraan yang membuat jadi orang itu sombong. Nah, itu nggak boleh. Ya, jadi apabila seseorang itu dikasih satu nikmat, satu kebaikan,
Nah mereka bergembira. Nah gembiranya itu melampaui batas. Ya, seperti kegembiraan orang-orang yang sombong. Wa in tusibuhum sayi'atu, dan apabila ditimpakan kepada mereka satu sayi'ah, syiddah, kesulitan, bima qaddamat aidihim, dengan apa yang ada di hadapan mereka, idza hum yaqnatun, ya tiba-tiba mereka berputus asa. Jadi ketika dikasih nikmat, mereka kadang-kadang gembira melampaui batas dengan penuh kesombongan. Tapi ketika mereka dikasih ujian cobaan, mereka berputus asa. Nah ini ciri orang yang tidak baik. Ya, jadi memang dalam hidup dan kehidupan ini tidak lepas daripada kita dapat nikmat, yang kedua dapat ujian. Nah ketika kita dapat nikmat, kita disuruh bersyukur. Tapi ketika kita dapat ujian, kita disuruh sabar. Tapi kalau orang-orang kafir nggak begitu. Dapat nikmat, mereka ya bersenang-senang. Ya mereka ya gembira sampai melampaui batas. Ya. Nah kalau mereka dikasih musibah, kesulitan, mereka berputus asa. Ini ciri orang kufur namanya. Tapi kalau yang beriman nggak begitu. Ketika dikasih ya nikmat, disyukuri. Mensyukuri nikmat itu bagaimana? Dia berusaha memaksimalkan semua yang diberikan dalam bentuk-bentuk nikmat tadi untuk mencari ridha Allah. Untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya dia syukur nikmat. Ya, enggak cukup dengan bilang alhamdulillah aja. Ya alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi perbuatannya tidak sesuai. Ya, enggak dapat ridha dari Allah, yaitu namanya bukan bersyukur. Itu sama aja dia istihza. Ya, menghinakan Allah. Ya, jadi tidak cukup dengan alhamdulillah, tetapi dibuktikan dengan pekerjaan dan perbuatannya. Seluruh aspek yang ada di dalam tubuhnya yaitu dimanfaatkan untuk mencari ridho Allah. Itulah yang disebut dengan bersyukur. Kaki digunakan untuk mencari ridho Allah, tangannya digunakan buat mencari ridho Allah. Apapun yang Allah kasih digunakan untuk mencari ridho Allah. Itulah tanda orang-orang yang benar-benar ya, mensyukuri nikmat Allah. Nah kalau lagi dapat musibah, dapat kesusahan, ya itu dia harus ya optimis, nggak boleh berputus asa. Ya, jangan yaknatun. Kalau yaknatun itu artinya orang-orang yang ya kufur. Ya kalau dapat kesulitan putus asa. Nah kita nggak boleh begitu. Ya lagi dapat ya sayyi'ah, dapat ujian, kesusahan. Nah dia tetap optimis, roja. Roja itu artinya ada optimis, tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak pesimis, enggak putus asa. Kalau yaknatun itu artinya berputus asa. Dia berarti pesimis. Yai asuna artinya begitu. Yaknatun diartikan yai asuna minar rahmah. Mereka putus asa dari rahmat dan kasih sayang Allah. Enggak boleh wala tayasu min rahmatillah. Jangan kamu berputus asa dari rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Saudara, ya orang-orang yang beriman itu ya harus memiliki sifat khauf dan harus punya sifat roja. Tuh, dua tuh yang harus dimiliki. Ya, jadi kanan sama kiri harus seimbang. Rasa khauf dan rasa roja itu harus ada seimbang. Kalau kita lagi sehat, lagi kuat, lagi jaya, tanamkan rasa khauf, rasa takut sama Allah. Takut. Ya. Tapi kalau lagi sakit, lagi susah, tanamkan optimis, roja. Nah, begitu. Biasanya orang kalau lagi kuat, lagi sehat, lagi jaya, itu harus tanamkan rasa takut. Jangan sampai dia dengan ya nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah, dia melampaui batas sehingga bisa berbuat dosa dan maksiat. Tapi kalau ditanamkan rasa takut, nah itu insya Allah dia nggak berani macam-macam. Nah, namun nanti ketika lagi dapat musibah, ujian, cobaan, itu harus tanamkan roja, ya optimis, ya jangan putus asa dari
rahmat dan kasih sayang Allah. Begitulah ya orang yang beriman. Antara khauf dan roja harus seimbang. Seperti burung punya sayap dua. Ya, itu sayap yang ke kanan yang ke kiri seimbang itu. Ya, kalau berat sebelah nanti dia nggak bisa terbang. Nah begitu. Sama juga kita punya layangan. Layangan kalau kita buat itu yang kanan sama yang kiri harus apa tuh? Harus seimbang. Kalau enggak bagaimana? Singit. Ya, kenal singit. Ya, nah begitu. Jadi tadi begitu terus. Nah, jadi kita harus begitu Bapak Saudara. Dalam hidup dan kehidupan ini enggak lepas dari dua macam. Gitu. Ya, jadi kita disuruh punya sifat khauf, disuruh punya sifat roja. Takut pada saat kita lagi jaya. Kalau lagi sehat takut. Kadang-kadang orang kalau sehat lagi jaya itu kan mau gimana ya enak. Ingat takut sama Allah. Jangan macam-macam. Nah, tapi nanti ketika kita lagi ya dapat ujian cobaan, jangan putus asa, optimis. Nah, begitu yang diajarkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini wa iza azaqnan nasa rahmatan farihu biha wa in tusibhum sayi'atun bima qaddamat aydihim izahum yaqnatun. Ini ciri orang yang kufur namanya. Kalau Allah kasih nikmat kepada mereka, mereka berbahagia melampaui batas. Tapi kalau mereka dapat ujian cobaan, mereka berputus asa. Yai asuna minar rahmah. Jadi mereka berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa min sya'nil mu'mini, dan di antara kondisi sifat orang mukmin ayyaskura, bahwasanya bersyukur siapa orang mukmin indan nikmati, ketika mendapatkan nikmat. Wa yarju rabbahu, dan orang mukmin itu selalu optimis kepada Tuhannya indas syiddati, ketika dapat kesusahan. Udah ini aja dua, tanamkan dalam diri kita. Syukur ketika dapat nikmat, optimis ya roja, jangan berputus asa ketika lagi dapat kesusahan. Awalam yarau ya'lamu annallaha, tidakkah mereka ya mengetahui annallaha, bahwasanya Allah yabsutur rizqa, itu meluaskan rezeki. Jadi yabsutu mani wasi'uhu, ya jadi Allah itu meluaskan rezeki liman yasya'u, kepada orang-orang yang Allah kehendaki, kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki, imtihanan, sebagai salah satu bentuk ujian. Jadi ketika orang dikasih keluasan rezeki, itu ujian itu. Sebab orang itu ada yang diuji dengan apa? Dengan ya diluaskan rezeki, itu imtihan namanya. Ya, kan ada dulu istilahnya imtihan. Tuh, imtihan itu ya ujian. Jadi orang ketika dikasih keluasan rezeki ternyata ujian. Ya. Nah, ada lagi wayak diru. Yakdir itu artinya yudikuhu, menyempitkannya. Ya, jadi menyempitkan rezeki ya lima yasya'u, kepada orang-orang yang Allah kehendaki, itu ibtilaan, ujian. Tuh. Ada imtihan, ada ibtilaan. Bedanya bagaimana? Kalau imtihanan biasanya kelihatan yang bagus-bagus. Kita dapat kesehatan, dapat rezeki yang banyak. Ya, itu tuh sebenarnya imtihan, itu imtihan. Nah, begitu. Tapi kalau kita dikasih ya kepicikan dalam rezeki, kesempitan dalam rezeki, sakit, nah itu ibtila namanya. Ya, kalau di kita bahasa Indonesia sama aja sebenarnya tuh, imtihan sama ibtila. Cuma dalam bahasa Arabnya beda. Kalau imtihan itu terkait dengan hal-hal yang positif, yang lebih, yang sering disenangi. Tapi kalau yang imtihan, ya yang ibtila, itu biasanya yang kurang disenangi. Ya itu yudoyik, itu kan rata-rata orang ya kurang mau tuh dikasih yudoyik, sempit rezeki. Rata-rata pengennya ya iwasi, diluaskan rezekinya. Nah, padahal itu dulunya namanya imtihanan dan ibtilaan. Lalu Allah bilang inna fi dzalika la ayatil liqaumi yu'minun. Sesungguhnya pada yang demikian itu tanda-tanda kebesaran Allah liqaumi yu'minun, bagi kaum yang beriman. Biha, yaitu dengan tanda-tanda tersebut.
Fa'ati dzal qurba, maka berikanlah kepada kerabat-kerabat. Zal qurba itu artinya al-qarabah, ya kerabat, haqqahu, haknya. Ya, haknya kerabat apa? Minal birri, melakukan kebaikan, wassilati, dan menyambung tali persaudaraan. Nah, berikan kepada ya kerabat-kerabat kita haknya, yaitu kita selalu melakukan kebaikan dan selalu menyambung tali ya persaudaraan. Wal miskina, berikan juga kepada orang miskin haknya. Wabnas sabil, berikan juga yaitu haknya kepada ibnas sabil. Ibnas sabil itu apa? Al musafir maksudnya. Ya, jadi ibnas sabili al musafiro. Ya, jadi berikan hak kepada orang miskin, berikan hak kepada musafir. Apa haknya? Minas sodakoti, sodako, berikan sedekah buat orang miskin. Atau musafir, musafir itu bahwa saudara orang melakukan perjalanan, tiba-tiba di tengah perjalanan dia kehabisan ongkos, nah itu dia punya hak untuk memberikan apa? Sodako. Ya, makanya dia dapat uang zakat tuh, ibnu sabil. Ya, zakat dia dapat jatahnya. Jadi kalau dia sedang melakukan perjalanan di tengah perkampungan, dia kehabisan ongkos, boleh tuh ya minta ya bagi dan berikan hak saya. Apa hak saya? Sodakoh, termasuk zakat. Nah, termasuk juga apa? Ya, wa ummatan nabi, berikan juga haknya umat nabi, tabi'un lahu bizalika, sebagai panutan ya pada yang demikian itu. Zalika, yang demikian itu, khairun lil ladzina, lebih bagus bagi orang-orang yuriduna wajhallahi, yang mereka itu berharap ya semata-mata ridho Allah Subhanahu wa taala, ai sawabahu, yaitu mereka berharap ganjaran pahala Allah, bima ya'malun, dengan apa yang mereka kerjakan. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu termasuk orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Al-faizun, al-muflihun artinya al-faizun, yaitu yang mendapatkan kemenangan dan kebahagiaan. Nanti baru wa ma ataitum min riban dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan malam hari ini ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya kembalikan kepada pembawa acara.